Sebab kasih Tuhan itu besar bagi kami. Sebab kasih Tuhan itu sungguh nyata bagi kami. Tuhan sudah menang dari kematian, dari maut. 1 Korintus 15 ayat 56. Amen. Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Dan kami mengalami kemenangan itu. Tidak bisa kuasa iblis kuasai hidup kami. Tidak bisa kuasa dosa kuasai hidup kami. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siang ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kuduskan kami supaya kami siap terima kebenaran-Mu Tuhan. Kuduskan pikiran kami, segenap eksistensi kami, supaya kami siap terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau kuduskan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ibu Manurung ya, namanya ibu siapa Bu nama kecilnya? Juminar ya. Anaknya bermasalah ya Bu ya. Iya. Nanti kita doakan Ibu ya. Memang ini jadi problem. Dan Paskah itu ya mengalahkan kuasa setan. Setan juga bekerja melalui anak-anak kita. Ya Sarah, ya kau harus berdoa terus. Ya, jangan sampai kaliummu turun. Ini menjadi problem. Ya Steve, jangan sampai iblis potong hidupmu. Oh iya, ya Gen, jangan sampai iblis potong hidupmu. Ya Bu Lois, doakan suamimu, Bapak Sinaga itu. Satu marga dengan aku. Iya. Ya, Pak Syukur Ibu Dari ya. Iya. Iblis tuh mau potong hidup kita loh. Ya. Oh, jahat itu dia tuh, ya. Ayo kita baca yuk di Matius 28. Iblis itu mau mengecoh hidup kita, ya. Matius 28 dari ayat 1. Matius 28 ayat 1 sampai 10 ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, ya. Waktu Yudas mengkhianati Yesus, iblis pikir dia menang. Ya. Iblis pikir dia menang. Tapi dia harus tahu Yesus anak Allah yang hidup. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia kalahkan kuasa maut. 1 Korintus 15 ayat 56. Tapi saya nggak bahas itu. Kita bahas Matius 28 dulu. Yuk kita baca. Saya baca ayat yang 1, Bapak Ibu ayat yang genap, dan seterusnya ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang raja terbang dari langit dan datang kepada itu dan melingkarnya di atas. Amin. Ya. Terjadi gempa bumi Bapak Ibu. Ya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar kelaparan dan menjadi seperti Perhatikan. Takut seperti orang mati. Ya. Kalau orang gak kenal Tuhan, biasanya begini nih. Ya.
takut seperti orang mati. Ya, catat baik-baik. Ya, Alkitab sudah mencatat loh ini. Penjaga ini gak kenal Tuhan. Makanya kalau kita takut ya, kalau kita gak kenal Tuhan, apapun yang terjadi hidup kita takut. Penakut itu gak masuk surga. Ya. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ya, hanya kepada perempuan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya, tempat ia berbaring. Dan ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, murid aja gak bangun ya. Padahal ngomong sama Yesus terus itu. Nanti saya lihat ya, kita baca banyak ayat yang Tuhan sudah ngomong, aku akan mati, 3 hari aku akan bangkit. Kita seperti murid Bapak Ibu. Yesus ngomong sama kita dengan firman-Nya, tapi kita gak percaya sama Yesus. Ya. Ayat 9 ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya berhenti di Galilea, dan di sana mereka diberikan aku. Amin. Kita akan belajar 3 perkara Bapak Ibu di hari Paskah. Ya, hari Paskah yang buat kita, ini hari Paskah, ini hari yang menggelegar. Kenapa saya bilang menggelegar? Di Alkitab dikatakan waktu malaikat itu turun dari sorga, dikatakan gempa bumi. Jadi buat kita yang percaya kepada Yesus, hari Paskah itu adalah hari yang monumental, hari yang spektakuler, hari di mana Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Makanya saya mau katakan, apapun masalah kita, di hari Paskah ini kita bawa sama Tuhan. Jangan kita anggap ini hari Paskah, hari tradisi, hanya hari kekuburan jam 4 pagi. Banyak orang kekuburan kan? Gak ada artinya Bapak Ibu kekuburan. Tapi hari ini, hari di mana Kristus bangkit kalahkan maut. Poin nomor 1 Bapak Ibu, kalau kuasa Allah itu datang pagi kita, maka selalu spektakuler, selalu megah, selalu dahsyat, selalu luar biasa. Mari kita buka Wahyu, kitab Wahyu 10 ayat 1. Mari kita buka kitab Wahyu. Ya. Banyak orang menganggap bahwa ikut Tuhan itu biasa-biasa. Banyak orang menganggap bahwa ikut Tuhan itu Paskah cuma rutinitas. Oh enggak. Natal itu menggambarkan keselamatan kita sedang diingatkan. Keselamatan kita sedang dinyatakan. Kita mendapatkan komitmen Allah untuk kita diselamatkan melalui kedatangan Yesus ke muka bumi dalam wujud manusia. Amin. Tapi kalau Paskah dinyatakan bahwa Allah menang atas maut, Allah menang atas iblis, kuasa Allah menang atas segala masalah yang mengikat kita. Bapak Ibu, memang masalah mungkin ada sama kita, masih ada. Tapi yang kita doakan, jangan sampai masalah itu kuasanya mencengkeram kita. Ya, Bu Jumani ya namanya ya. Ajuminar ya.
Jangan sampai masalah anakmu itu mencengkeram hidupmu, Ibu. Engkau harus menang. Amin. Jangan sampai apapun masalah kita hari ini cengkeram kita. Sehingga apa? Kita nggak bisa bersuka cita. Sehingga kita nggak bisa melihat Yesus dengan kemegahannya. Ayo kita baca ya, Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Bapak Ibu, persoalan hadirat Allah itu bukan hadirat atau pernyataan Tuhan yang biasa-biasa. Dengar baik-baik. Tuhan kita tuh luar biasa. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa saja, tapi Allah yang luar biasa. Ya. Buka lagi Wahyu 11 ayat 19. Ya, saya suka buka Alkitab. Mari kita baca. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah, perhatikan, kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Selalu ada tanda-tanda alam, selalu ada kemegahan, selalu ada hal-hal ajaib yang mau Tuhan nyatakan. Karena apa? Karena Tuhan sedang nyatakan bagi manusia, Dia bukan Allah yang biasa-biasa saja. Dengar baik-baik, hari ini kita percaya Yesus bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, Tuhan yang ada di sorga. Amin. Ayo kita buka yuk Efesus 2 ayat 6. Biar kita tahu Tuhan kita di sorga. Ya. Jadi kalau kita nanti ditanya orang, kamu yakin kamu mati masuk sorga? Apa jawab kita? Ya yakinlah. Amin. Karena Tuhan kita di sorga. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Mari kita bacakan. Baca sama-sama yuk. Efesus 2 ayat 6. Ya, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini Paskah. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Amin. Dan Dia memberi tempat bersama dengan Dia di sorga. Yes, amin. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tapi di dalam Yesus rohani kita harus bangkit. Paskah kita harus bangkit. Jangan lagi lesu-lesu, ya Steve. Jangan lagi ngantuk. Jangan lagi ke gereja itu, orang Jawa bilang aras-arasan, malas. Jangan. Ke gereja itu kita melayani Tuhan, punya sikap hati yang bergairah. Tanda kita sudah dibangkitkan, rohani kita, roh kita bangkit. Kita amini Efesus 2 ayat 6. Bangkit roh kita karena kita sudah punya tempat di sorga. Amin. Itu arti Paskah. Tidak sekedar Yesus naik ke bangkit lalu naik ke sorga. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Now Jesus in heaven. Sekarang Yesus di sorga. Ya Bu Linda? Saya cuma bilang Yesus di sorga. Ya, hari ini kita di muka bumi. Apa yang kita peringati? Kita peringati Yesus bangkit, roh kita juga bangkit. Itu loh. Yesus bangkit dari kematian, rohani kita dibangkitkan.
Jadi gak hidupnya kayak layang-layang putus, gamang-gamang. Dunia mau seret kemana gampang. Dapat persoalan terseret-seret kita. Amin. Hidupnya bagaimana? Hidupnya kayak biarpet. Orang bilang biarpet, tau gak? 5 watt. Hidup segan, mati tak mau. Enggak begitu. Rohani kita bangkit. Kita tahu Allah memberikan tempat bersama dengan Yesus. Tempat kita di sorga. Yes. Kita nggak ditarik-tarik sama dunia. Apalagi sama persoalan. Ya, itu nomor 1 Bapak Ibu. Ya, nomor 1 yang harus kita pahami. Bahwa Allah kita bukan Allah yang biasa. Bukan Allah yang tidak turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Allah orang percaya, orang Kristen, Allah yang turun ke dunia menyelamatkan orang percaya. Jadi manusia mati di kayu salib, hari ketiga bangkit, naik ke sorga dan memberikan rohnya bagi kita. Supaya kita mengalami kebangkitan rohani. Dan kita tahu kemana kita menuju, kemana kita hidup, kemana tujuan akhir hidup kita. Sehingga persoalan hidup kita itu hanya bumbu-bumbu. Ya, dengar baik-baik. Persoalan hidup kita hanya bumbu-bumbu hidup. Bukan goal utama kita, bukan tujuan utama kita. Amin. Ya. Saya cuma bilang Bapak Ibu, ya. Jangan sampai roh kita tidur. Ya, dengar baik-baik. Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, dia ajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Apa yang terjadi bagi 3 murid ini? Tidur. Modom sudah. Ya, Bu Jumani. Tahu, tidur. Ya, jangan sampai rohmu tidur, Bu. Nanti kita doain. Ya, kalau ibu nangis, itu tanda rohmu tidur. Nanti kita doain. Biar kau bersuka cita. Amin. Kalau gak diberkati, Steve, ya usahamu belum beres, rohmu tidur. Itu tanda. Ya Pak Syukur, Budari, kalau gak bisa berkembang itu usaha pecel lele, rohmu tidur. Oh, saya harus bilang, tanda kita rohnya bangun, rohnya kita gak tidur, apa yang terjadi? Jasmani kita juga diberkati. Kita semangat. Roh kita membara untuk Tuhan, melek, berjaga-jaga. Kita bangun, kita tahu apa maunya Tuhan. Amin. Maka genaplah firman. Kita baca yuk Matius 10:38. Ya, makanya banyak orang Kristen, orang percaya hidupnya susah. Karena apa? Rohaninya tidur. Ya, kamu akan diberkati kalau rohmu bangun. Amen. Ya, gak usah pusing masalah orang lain tuh. Siapa itu yang hamba Tuhan model begitu? Nggak usah pusing. Itu bukan hamba Tuhan itu. Itu sarjana teologi ya. Itu yang orang belajar sekolah teologi. Itu bukan hamba Tuhan. Itu bukan hamba Tuhan model gitu. Ya. Hamba Tuhan bisa dilihat dari kesaksian hidupnya. Hamba Tuhan bisa dilihat dari postingan medsosnya. Ya, kalau pakai medsos nggak dilarang. Tapi apa isi medsosnya itu? Itu terlihat. Apa isi orang tersebut? Ya, karena banyak orang ya walaupun dia banyak ngomong sama saya, oh kalau Pak Martin isunya pelayanan terus begini. Loh, saya kan hamba Tuhan. Isunya pasti pelayanan dong. Ya. Ya. Bagaimana ibadah? Ya enggak apa-apa. Enggak yang sedikit yang lain saya enggak pusing ya Pak Syukur ya. Namanya kita hamba Tuhan, presentasi. Ini presentasi hidup saya. Ini loh presentasi saya. Karena saya melayani Tuhan. Ya. Kita baca Matius 10 ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, kalau rohnya nggak bangun, dia nggak pikul salib, berarti bukan tidak, salib itu bukan penderitaan ya, bukan. Sekali lagi saya harus bilang, salib bukan penderitaan, tapi salib tempat kita matikan daging. Galatia 5:24. Salib tempat kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu kedagingannya, kuasanya.
Berarti kalau roh kita tidak bangun, kita nggak bisa kalahkan dosa. Kalau kita rohnya tidak bangun, kita tidak bisa mengalahkan kedagingan. Kalau kita nggak bangun, kita nggak bisa mengalahkan yang namanya ego kita, kemalasan kita, keras hatinya kita, keangkuhan kita, masa bodoh kita, keras kepala kita. Kita nggak bisa kalahkan. Nggak cukup di situ Bapak Ibu. Matius 10:38 bilang apa? Dan ikut aku. Kalau Tuhan bicara sama angel tiba-tiba, angel, nggak usah pikir ke Papua lah, terlalu jauh. Angel, layani orang itu. Ada banyak orang nggak mau. Tuhan, biar saja saya berdoa Tuhan. Ya syukur. Tiba-tiba Tuhan bilang, syukur, pergi ke Cilengsi, layani orang itu. Bagaimana syukur? Aduh Tuhan, jauh, bensin lagi, panas lagi Tuhan. Tuhan bilang apa? Barang siapa tidak memikul salibnya, belum selesai loh, dan ngapain? Mengikut aku. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Stefanus, tinggalkan itu bisnis semua, layani aku. Belum tentu dia mau. Bagaimana Tuhan, uang saya nih, nanti istriku marah Tuhan, gaji gimana Tuhan, itu urusan Tuhan. Kita seringkali gak mau sama Tuhan. Dengar ya, poin pertama ini penting. Allah kita bukan Allah yang biasa loh. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang hidup. Setiap dia datang ke muka bumi, pernyataannya selalu ditandai oleh pernyataan alam. Dengar baik-baik. Bahkan di kitab Keluaran 20, waktu dia berbicara dengan Musa, yang terlihat cuma apa? Guntur ya, menggelegar, petir. Orang Israel sampai bilang begini, biar aja Allah berbicara sama Musa, nanti kami mati kalau Allah berbicara dengan kami. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau kita semakin kenal Tuhan, dengar ya, ini statement saya. Kalau kita semakin kenal Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa maunya Tuhan. Kalau kita ngerti apa maunya Tuhan, maka kita semakin tunduk taat sama Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan semakin jelas. Dan kita akan mengerti Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit. Roh saya bangkit. Rohani saya bangkit. Maka saya akan menikmati yang namanya kuasa kebangkitan itu. Ya. Sehingga kalau Tuhan ngomong apa, kita taat. Apa Tuhan tidak memberkati kita? Bapak Ibu, Dia Allah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dia sanggup memberkati kita. Ya, saya sebagai seorang dokter, iya. Tapi Tuhan panggil saya, ayo layani aku. Saya taat. Apa Tuhan tinggalkan saya? Lalu dibiarkan saya kekurangan? Tidak. Saya buktikan di Paskah ini. Ya, sampai ada seorang ibu, namanya Ibu Feni. Aduh, Pak Pendeta, pastor, dibilang. Saya begitu dengar beritanya. Ini kesaksian. Kebutuhan acara Paskah 30 juta. Bulan Maret saya posting itu pertama-tama. Berarti dalam waktu berapa lama syukur? 1,5 bulan harus terpenuhi. Apa saya gentar? Tidak. Saya cuma bilang, Allahku yang kusembah, pencipta langit dan bumi. Dengar Bapak Ibu, ini kesaksian nyata loh. Ya, rupiah itu bagi Tuhan kecil. Asal kita hidup berkenan, sesuai, ikuti kehendaknya, salibkan dagingmu, ikuti Tuhan mau kemana. Ikut. Ikut. Ya. Sampai hari ini sudah 31 juta lebih, 100.000 sekian. Bayangkan Bapak Ibu, over.
buat semuanya. Dalam waktu 1 bulan. Ya, makanya saya cuma bilang, kalau kita berjalan sama Tuhan, ya, jalan kita itu dituntun. Kita ngerti apa maunya Tuhan. Kita ngerti siapa Tuhan. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak pernah merasakan kelemahan manusia, bukan Allah yang cuman kabur-kabur, tidak. Tapi dia Allah pemilik sorga. Dia turun ke muka bumi. Dia nyatakan kuasanya sama kita. Ayo, kita bawa hidup kita sama dia. Paskah ini monumental. Paskah ini momentum buat kita. Jangan sepelekan Paskah. Jangan sepelekan Paskah ini. Ini momentum buat hidup kita mengalami kebangkitan. Yang kedua, di ayat yang keempat dari Matius 28 dikatakan begini. Dan penjaga-penjaga itu, perhatikan, ngapain dia? Gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Orang yang tidak kenal Tuhan menghadapi yang namanya peristiwa dalam hidupnya. Perhatikan, ya, apapun yang terjadi sama kita, kalau kita tidak kenal Tuhan, perhatikan, walaupun identitas kita salib, ya, walaupun identitas kita salib, baju kita Kristen bajunya, rajin di gereja, tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, maka nasib kita seperti penjaga ini. Gentar, ketakutan, kayak orang mati, ya, menghadapi peristiwa anak, menghadapi peristiwa ekonomi, menghadapi peristiwa apapun dalam hidup rumah tangga kita. Kita buka yuk Matius 17 ayat 6. Ya, ada banyak bukti, ya, di dalam Alkitab ini, ya. Matius 17 ayat yang ke-6. Tuhan bilang apa? Ya. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Ini cerita Matius 17 ini pada waktu Yesus naik ke gunung. Dia bawa Petrus, Yakobus, Yohanes juga. Ketemu sama siapa? Musa, Elia. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Apakah para murid tahu apa maksud Tuhan ke atas? Tidak. Petrus malah ngomong begini, Tuhan, saya buat 3 kemah ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Pada saat itu Yesus berubah rupa menjadi tubuh kemuliaan di depan para murid. Dan Musa dan Elia tubuh kemuliaan juga. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, dengarkanlah dia. Kita sering gak mau kenal Tuhan. Kita sering kali gak mau dengar Tuhan. Yang kita dengar apa? Pikiran kita. Yang kita dengar apa? Nalar kita. Yang kita dengar apa? Emosi kita. Kita gak dengar Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ayat 6. Mendengar itu, lihat ya, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yang kedua, saya cuma bilang, jangan sampai hidup kita mengiring Tuhan, kita gak dapat apa-apa loh. Ya. Jangan sampai kekristenan kita, kekristenan hanya ritual. Kekristenan kita hanya tradisi. Minggu ke gereja, baca Alkitab, tapi nothing, tidak ada yang lebih dari itu. Kita tidak pernah mengalami Tuhan. Kita nggak pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak kenal Tuhan. Kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Bapak Ibu,
lebih ekstrem lagi, kita buka Lukas 8. Lihat ya, Lukas 8, ini lebih ekstrem lagi. Ya. Lukas 8. Ya, saya diberkati dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Saya bongkar, luar biasa ini. Ya, Lukas 8 ayat 37. Ternyata Bapak Ibu, mujizat pun bisa tidak kita mengerti. Mujizat pun bisa kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Luar biasa. Lukas 8 ayat 37. Perhatikan ya. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa. Ingat gak cerita Legion? Babi. Legion. Sekumpulan roh-roh setan akhirnya masuk ke mana? Ke babi. Dari mana? Dari satu orang yang keliaran di pekuburan. Dibebaskan orang ini dari setan-setan, lalu masuk mana? Ke babi. Babi itu kemana? Laut, cemplung. Mati. Itu daerah Gerasa. Jadi orang Gerasa melihat mujizat Tuhan nih. Dengar baik-baik. Perhatikan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Perhatikan. Sebab mereka sangat ketakutan. Haleluya. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Bapak Ibu, jangan sampai kita takut tak kenal Tuhan, lalu kita dapat masalah apapun itu, lalu kita cuma teriak sama Tuhan. Lalu waktu Tuhan nyatakan mujizatnya, kita malah menolak Tuhan. Perhatikan. Ya. Tuhan tidak bisa berbuat banyak sama kita. Karena apa? Karena kita tidak kenal Dia. Ayo, kita kenal Dia. Caranya bagaimana? Kita dengar suara Tuhan. Kita belajar firman. Fahami firman. Makanya Bapak Ibu tiap hari harus baca firman. Tiap hari harus renungkan firman. Jangan hidup dengan apa kata orang. Poin 2 saya tutup dengan Matius 15. Poin 2. Sebentar lagi kita selesai. Ayat 8 dan 9. Matius 15. Ya. Poin 2 ini kita baca. Ya, saya tutup dengan Matius 15. Kita buka. Ayat 8 sampai 9. Ini nih, ya. Jangan sampai di hadapan Allah kita didapati Tuhan, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan, jangan sampai mulut kita ini cuma nyanyi. Ku terhubung denganmu. Cuma di sini nih. Di sini, Linda, jauh. Ya Steve, jauh. Jauh darimu Tuhan. Di sini doang ngomongnya. Ku terhubung denganmu. Ya Sandy ya. Cuma main keyboard doang. Tapi di sini jauh. Maaf ya. Ini Alkitab sudah ngomong nih. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Firman Allah, pemberitaan khotbah, pemberitaan firman Allah tidak boleh hanya menyampaikan dogma gereja. Tetapi firman kebenaran harus disampaikan. Dan saya percaya Roh Kudus akan pimpin ini sehingga tidak akan melanggar dogma gereja. Yang kedua, mari kita kenal Tuhan. Jangan takut seperti orang mati. Ya. Sehingga pada waktu masalah kita dapati, tantangan datang sama hidup kita, kita masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tidak ceceritan kayak orang gak punya pengharapan. Makanya kalau orang Batak mati ya, orang Batak nih, aku di Batak nih, ya, Bu Jumani ya, kalau mati mengandung-ngandung. Ini orang gak dalam Tuhan.
Ya Bu, iya. Tanda orang gak dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus ngomong di kitab Tesalonika, menghadapi kematian juga jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Hari ini mari kita kenal Tuhan. Hari ini mari kita dengar Tuhan, kita kenal Dia. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang berikut, perhatikan Bapak Ibu, ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Dia tidak berkata kepada penjaga atau orang lain, hanya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia cuma ngomong kepada dua orang ini, Bapak Ibu. Dia ngomong apa? Janganlah kamu takut. Perhatikan. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalau kita kenal Tuhan, kemana kita melangkah, Tuhan tahu kita. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan tahu hati kita nggak? Tuhan tahu. Kamu cari Yesus kan? Kata malaikat itu. Bapak Ibu, Maria Magdalena dan Maria itu mengerti betul perkataan Yesus. Coba kita buka ya, satu ayat saja. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ya, ini perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Ya. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Para murid dengar Yesus ngomong, masuk kanan, keluar kiri. Para murid dengar Yesus bicara di lain kesempatan, masuk kiri, keluar kanan. Tandanya apa? Hari ketiga setelah Sabat. Sabatnya Yahudi itu Sabtu ya. Makanya dikatakan sesudah Sabat itu Minggu. Gak ada yang ke kuburan untuk mencari tahu, untuk melihat bukti Yesus sudah bangkit. Hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dengar baik-baik. Orang yang hidup mengenal Tuhan akan mengalami mujizat spektakuler. Saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong ini, benar ini. Bukan main-main, bukan omong kosong. Engkau kenal Tuhan, hidupmu dipenuhi mujizat. Engkau kenal Tuhan, hidupmu mengalami mujizat yang luar biasa, dahsyat dari Tuhan. Amin. Ya, bukan omong kosong saya. Perhatikan Matius 17 ayat 22. Yesus ngomong begini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, Yesus masih ngomong jelas kok. Pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kenapa para murid tidak menangkap perkataan Yesus dengan baik? Karena mereka punya motivasi. Maka hatinya sedih. Maka saya mau bilang Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari ini, apapun juga menimpamu, jangan engkau sedih. Kalau engkau sedih, engkau akan fokus sama masalahmu. Sehingga engkau akan fokus masalahmu, engkau dengar firman Tuhan, masuk kiri keluar kanan. Engkau akan dengar firman Tuhan, masuk kanan keluar kiri, seperti para murid. Tapi hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia camkan, dia ingat betul-betul. Dia datang ke kuburan. Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya, dari poin yang ketiga. Perempuan ini mengerti rencana Allah. Para murid tidak mengerti kenapa. Mereka punya motivasi. Dengar baik-baik. Kalau motivasi kita ikut Tuhan karena berkat, bertobat. Kalau motivasi kita ikut Tuhan karena uang, bertobat. Punya motivasi kita hanya terima berkat, mujizat, bukan karena untuk terima kasih,
karena Yesus udah selamatkan saya mau melayani Tuhan, memberi hidup saya untuk Tuhan. Dengar baik-baik, engkau gak akan kenal Tuhan. Ya. Ini terjadi pada para murid. Akhirnya apa yang terjadi? Para murid sedih. Firman itu masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Gak ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 7 Matius 28 dari poin yang ketiga ini, waktu para murid perempuan ini dengar malaikat itu ngomong, dia dapat karya Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Yesus menampakkan diri sama mereka. Yesus beritakan rahasianya. Kamu beritahu kepada para murid, datang ke Galilea. Lihat Bapak Ibu, yang kedua. Ya, kalau kita kenal Tuhan yang pertama, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, arah hidup kita juga akan dipimpin. Dengar baik-baik. Arah hidup kita, kemana kita akan dipimpin Tuhan. Nasib anak-anak kita, dengar, Tuhan akan pimpin. Ada banyak orang berusaha, anaknya disekolahkan baik-baik, diberikan pendidikan baik-baik, les yang baik, dengan harapan masuk universitas yang baik, gini. Tapi dia nggak tahu apa maunya Tuhan. Dengar baik-baik, baik-baik. Ya. Kita tidak bisa berlaku itu, karena pemilik hidup hanya Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 25. Mari kita buka. Kita tutup ya. Mazmur 25 ayat 12. Ya. Supaya kita hidupnya nggak muter-muter. Tahu muter-muter kayak gasing. Di mana? Di padang gurun. Akhirnya capek sendiri. Lihat ya, Mazmur 25. Ini penutup ini. Ayat 12 sampai 13. Tuhan ngomong apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dua wanita diberitahu Tuhan, aku akan ke Galilea. Kamu ke sana, beritahu para murid, kumpul di Galilea. Tuhan juga naik ke sorga dari Galilea. Ya. Jadi saya cuma bilang, nggak usah kita rekayasa. Anakku gimana ya? Aku bisnisnya gimana ya? Bagaimana ke depannya? Berserah Bapak Ibu. Kita cuma tanya sama Tuhan. Tuhan yang akan pimpin kita kok. Nggak usah mumet hidup kita. Nggak usah jelimet kita. Ya. Tuhan yang akan pimpin. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan belum selesai. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Ya. Hal yang ketiga, ayo kita ngerti apa rencana Tuhan. Jangan kayak orang bodoh. Para murid itu orang bodoh. Nanti mereka dipulihkan pada waktu peristiwa Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Baru mereka dipulihkan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Filipus bisa membaptis sida-sida dari Ethiopia. Perhatikan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Yohanes yang paling lama umurnya dibuang ke Pulau Patmos, bisa menulis kitab Wahyu. Karena apa? Karena pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini kita belajar, Bapak Ibu, mari 3 perkara yang kita belajar. Ya, kemuliaan Allah itu dahsyat. Allah itu dahsyat, bukan Allah yang biasa. Jangan sampai kita nggak kenal Tuhan, sehingga akhirnya apapun yang menimpa kita, kita seperti orang yang goncang, seperti orang yang takut, seperti orang mati. Ya. Apapun yang terjadi, kita gak bisa mengucap syukur. Ya, tantangan apapun, mari kita fokus kepada Kristus. Tanggalkan beban, tanggalkan namanya karakter, kita fokus kepada Yesus. Dan yang ketiga, mari kita camkan firman Tuhan. Camkan sungguh-sungguh. Kita camkan firman itu. Jangan kita punya motivasi apapun.
Kita camkan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan dan arah hidup kita akan dipimpin Tuhan. Ini seperti perempuan yang datang ke kuburan. Ya, ayo kita turun kepala. Kita nyanyi satu lagu ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Lagu terhubung. Angel bantu saya. Haleluya. Terhubung. Ya, kita akan pujian ini. Haleluya. Kira balama sikara. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita ulang dari awal. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Lama-lama sikir. Musik berbanding dengan hari ini Paskah. Apapun yang menimpa kita siang ini, apapun masalah kita siang ini, belajar kita kenal Tuhan. Jangan mulut kita bersungut-sungut. Kenali Tuhan. Amin. Jangan takut seperti orang mati, tapi tetap tenang. Kenali Kristus, dan hidup kita akan mengalami mujizat. Hidup kita akan dipimpin Tuhan. Kita akan dipimpin Tuhan. Akan menjadi seperti orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami Kristus. Galilea itu tempat mujizat yang terbesar. Hidup kita akan mengalami mujizat. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur. Saya undang Ibu Jumani Manurung. Sini berdiri. Juminar ya. Sini. Kita mau doakan Ibu. Haleluya. Sini berdiri menghadap saya. Terima kasih Tuhan. Juminar ya. Tuhan, terima kasih. Anaknya Tuhan, siapa namanya? Anaknya Jendrosi Situmeang. Sudah lama Tuhan ini menjadi masalah bagi hidup dia. Tuhan, kami mau berdoa bagi ibu ini Tuhan. Di dalam masa tuanya, biarlah ibu ini mengalami bahagiamu Tuhan. Biarlah ibu ini mengalami sukacita. Terlebih di hari Paskah ini Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibu. Ibu ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, aku datang padamu siang ini. Aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun sebagai orang tua. Aku banyak kali gagal. Tuhan ampuni pemberontakanku. Tuhan ampuni setiap dosaku. Tuhan Yesus, aku tidak kenal Engkau. Walaupun aku Kristen, ampuni Tuhan. Ampuni dosa anakku Tuhan. Cedrosi Situmeang, mewakili dia Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa, aku minta ampun. Dan siang ini Tuhan, aku buka hidupku. Aku buka pintu hatiku untuk Engkau Tuhan. Masuklah Tuhan dalam hidupku. Bertahtalah di atas tahta hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau kuasa hidupku. Roh Kudus, penuhi saya, pimpin saya, berkati keluargaku Tuhan, seluruh anak cucu mantu Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku bagimu. Pulihkan aku Roh Kudus. Dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa persoalan, segala kuasa iblis yang mau ikat saya, keluarga saya, di dalam nama Yesus, saya patahkan, saya tolak, saya usir keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan saya. Terima kasih Roh Kudus untuk keselamatan, pemulihan yang Engkau berikan Bapa bagiku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan berkati Ibu Juminar Manurung. Berkati dia sebagai orang tua tunggal single yang akan terus membina anak-anaknya, menjadi gembala bagi anak-anaknya, terlebih bagi Jedrosis Situmeang. Dalam nama Yesus, kuatkan ibu ini Tuhan. Berkati pikirannya, kuduskan Tuhan. Mata telinganya kuduskan. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan bagi fisiknya. Engkau Tuhan yang memulihkan dia di hari Paskah ini. Di dalam nama Yesus, segala kuasa setan iblis, kuasa persoalan yang mau ikat dia, mau bawa dia tidak semakin mengenal Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati ibu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Juminar Manurung. Kasih Allah melingkupi dia. Kuasa Tuhan melingkupi dia. Di masa tuanya dia berbahagia, menjadi pemenang, menjadi terang, berkat bagi anak cucu semuanya Tuhan dan mantunya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibu ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Gak beda jauh sama aku. Kelihatan tua kamu. Mikir terus. Ayo belajar berserah. Belajar berserah. Aku 54. Masih lebih muda kan? 55. Belajar berserah ya. Oke. Ya. Ayo kita tutup. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur. Biarlah firman ini termeterai dalam diri kami. Kami menjadi pelaku firman. Kami akan akhiri ibadah kami, ibadah Paskah. Makan minum yang kami terima sebentar lagi Tuhan kuduskan juga. Dalam berkat Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat buat jasmani, buat rohani kami, dan buat yang namanya kesehatan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Cilunguk Indah Duren Sawit Jakarta Timur.
Berkati rumah Ibu Marpaung ini. Kuduskan Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin bertumbuh, berkembang. Kami ada untuk menjangkau jiwa, membawa jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Padamu setiap hormat, segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa.